Jadi Saliba waktu lawan Palace pilek. Jadi pilek babak pertama literally pilek, bahkan ada satu foto ingusnya keluar waktu lagi jaga Mateta. Iya, viral tuh foto. Nah, terus kan kita fans tuh bingung loh kok babak kedua dia langsung diganti karena waktu itu nggak ada pincang-pincang. Cuma dia, karena pilek. Karena pilek doang. Nah waktu itu kan masih bertanya-tanya nih, loh kok langsung diganti gitu kan. Nah habis match press conference ya Arteta bilang ya tadi si Saliba ada ingusan gitu. Dia nggak bilang gitu, pokoknya dia bilang ada inilah Iyalah, ada iya, something yang not good. Oke, jadi kita bertanya tuh, anjir ternyata pilek doang. Tidak bisa kita pungkiri bahwa Arsenal udah 7 pertandingan tidak ada gol ya ke gawang Arsenal ya. Bahkan cuma 3 shot on target. Gue juga setiap minggu itu selalu ngecek, ya namanya juga punya podcast bola ya Bang Fu ya. Setiap minggu tuh gue selalu ngecek live score gitu-gitu, hasil berharap berapa. Arsenal kalah. Jahat banget loh. Ada keinginan Dengki, itu mah ada. Kacau banget loh. Ada, ya soalnya kan gimana Bang, maksudnya dia menang mulu Bang gitu Ya kan. lawannya siapa mal? Iya, Coba sebut lawan Arsenal. Coba sebut deh lawan Arsenal siapa? Atletico Madrid. Coba dari Gunnarsson Kita dan bantai Ilhami. 4-0. Ya, Atletico Madrid itu kan di Spanyol peringkat berapa sekarang? Oh iya, tapi kan secara track record mereka itu kan selalu nyulitin tim-tim gede. Iya, kita bicara track record. Tapi kalau misalnya Emi yang ngomong kayak gitu katanya sejarah mulu. Gitu. Iya. Iya kan, tapi maksud gua coba lu cek siapa aja sih lawan Arsenal Lawan belakangan Arsenal ya. ini. Dan itu gitu. yang paling menarik adalah baru pertandingan kemarin yang 2-0 itu Ham ya. Kan dia bilang kayak gini, netizen ini kan ngehe ya kalau nyerang Arsenal, yang dia bilang ini mah raja set piece doang gitu. Tiba-tiba kemarin golnya Declan Rice open play gitu. Terus kan komennya kayak counter attack lagi, terus dia bilang mana nih haters Arsenal nih, katanya set piece doang nih open play gitu. Iya. Nggak, tapi kalau lu pribadi sebagai fans berat Arsenal nih, Nah gimana? ini kan fenomena ini sebenarnya musim lalu juga udah ada kejadian seperti ini kan. Betul. Tapi setelah Februari baru anjlok tuh. Lu ada ketakutan yang sama nggak ntar di Januari Februari, atau sebenarnya musim ini lu pede banget gitu kayak inilah this is our time gitu. Kalau pede, gue pede pasti. Iya. Maksudnya gue selalu percaya lah sama Arsenal ya. Iya. Cuman memang setelah 3 musim berturut-turut selalu terjungkalnya itu kan udah ketahuan tuh polanya tuh mirip banget. Udah mau dekat Boxing Day atau mungkin Januari Februari, di situ tuh tiba-tiba pelan-pelan kalah kelar semua. Bahkan sempat ada kita unggul 6 poin sama kayak sekarang nih. Unggul 6 poin sama City, tiba-tiba dikejar sama City. Ya. Nah jadi karena 3 tahun udah selalu seperti itu, ya gue jadi belajar lah kayaknya. Oke, ini sekarang lagi positif banget, running positif banget. Cuman kayaknya nggak bisa terlalu jumawa sih. Iya sulit, apalagi si Haaland lagi gacor-gacornya nih musim ini. Parah. Ada 2 pemain yang ini juga nih Bang, yang kemarin gua bahas sama Randy juga berdua, dia bilang 2 pemain ini tuh gacor parah musim ini, Mbappe 1, 2 Haaland. iya. Itu gila itu 2 orang ini larinya sama-sama kenceng gitu, golnya sama-sama banyak. Dia total 12 gol kan Haaland kan. Nah, Haaland bukannya lebih ya? Kemarin Kayaknya udah ke-12 apa? 13 apa ya? Nambah 2. 13. Oh, 13 berarti ya, berarti 13. Gitu. Mbappe itu total all competition 16, dia di La Liga doang 11 atau 12 gol gitu. Itu berdua tuh ya, prediksi gua sama Randy tuh ya, Bang Fu. Tahun ini musim ini tuh bisa 40 gol sendiri tuh. All competition tapi bukan cuma satu. Itu kalau Messi, Ronaldo kan bisa satu La Liga doang 40 gol bisa. 35. Iya, cuma all competition. Bisa. Setuju lu Bang, Mbappe, Haaland 40 gol all competition musim Bisa ini Bang. jadi mereka musim ini karena kayaknya kalau Haaland semakin matang di IPL. Terus tim-tim IPL tuh belum punya antidot terhadap dia. Benar. Ya, benar ya. Even Arsenal. Ya, Even belum Arsenal. ada antidot terhadap dia. Sementara Mbappe juga ini menjadi sebenarnya musim lalu juga Gacor. bisa dibilang udah menjadi pembuktian ya, karena kan sempat awal musim dibilang flop segala macam bla bla bla. Tapi kayaknya justru di taktiknya Sabi dia lebih terakomodir menurut gue ya. Jadi striker Bang sekarang. Iya makanya kan diakomodir sama si Xabi Alonso. Yang nopang dia juga oke ya, sekarang. Jude juga bagus, Arda Güler ya. bagus gitu ya. Jadi Valverde juga nggak jelek lah. Jadi menurut gua ini akan menjadi musim mereka bisa jadi gitu ya. Dan sepertinya semesta juga merestui bahwa di setiap era sepak bola itu butuh orang untuk yang diadu.
Apa rivalry-nya ada ya? Rivalry harus ada dari zaman dulu Cruyff sama Beckenbauer, kemudian Ruud Gullit, Maradona, Lothar Matthäus, kemudian naik lagi ke Zidane, ada Figo segala macam. Yang puncaknya ada, yang terakhir tuh ada Ronaldo sama Messi. Setelah mereka nggak ada, seolah-olah dunia sepak bola kehilangan rivalitas. Gitu. Padahal mungkin mereka sendiri juga tidak berharap dibanding-bandingin, tapi kalau Messi sama Ronaldo mereka berada di liga yang sama, sehingga gosokan media sangat lebih berpengaruh. kencang, Dan pembuktiannya jelas, katalisatornya jelas nih, indikatornya jelas bahwa lu bermain di liga yang sama, berapa lu bikin gol hari ini, berapa dia bikin gol hari itu kan terus diadu-adu gitu. Tapi kalau kayak dulu Platini, Maradona itu kan berbeda liga, Platini sempat sama Maradona, tapi kayak Cruyff, Beckenbauer gitu kan beda. Gitu ya. Atau pada saat mungkin United 99 atau Zidane pada saat di Madrid juga kan itu beda kan, beda gitu loh. Figonya malah main seklub sama dia gitu kan. Gitu. Bahkan mungkin paling kan Kakak, tapi kan nggak sampai segitu meruncingnya rivalitasnya mereka. Zidane kan, Ronaldo bang dulu, Ronaldo Brazil. Enggak ya, tetap aja di satu tim. Tapi kan kalau Zidane sama Ronaldo kan tidak apple to apple berkomparasi. Satu gelandang, mungkin satu striker. Kalau Zidane Ronaldo ya. Tapi kalau untuk gelandang ya Zidane sama Kakak tuh. Ya kan, karena sama-sama tuh main di posisi 10 segala macam gitu kan. Nah, saat ini dengan bantuan semesta tadi menurut gua, maka Haaland sama Mbappe yang stand out sendiri. Ya kan, dengan torehan gol mau nggak mau itu akan selalu dibahas. Oh, Haaland kemarin bikin gol, Mbappe juga. Pasti akan ada berita kayak gitu kan. Pasti ada. Sampai nanti mengerucut berapa gol yang mereka bisa bikin, terus pencapaian timnya akan sejauh apa nih gitu. Sehingga bisa dibilang kalau mereka konsisten kayak gitu, Ballon d'Or tahun depan tuh mereka berdua aja nih. Menurut gua. Ya, gitu loh. Soalnya kan Lamine Yamal yang gosok bola aja, Bang. Iya. Lamine Yamal. Lamine Yamal gosok bolanya, tapi udah putus insya Allah gacor. Nggak, tapi kalau lu seberapa panik lu melihat Haaland ini untuk bisa, ya maksudnya Haaland sama Pep Guardiola lagi kompak nih, lagi peluk-pelukan, lagi harmonis. Bener. Seberapa takut Arsenal lu digoyang mereka nih? Gua kalau sekarang nih sama kayak sebelum-sebelumnya lah, gue nggak takut sama tim lawan. Oke. Ya, tapi gue takut sama Arsenal sendiri gitu loh. Nah, karena kan selalu seperti itu. Kita bottle it up. Mereka sendiri. Gitu. Cuman ada perbedaan lah musim ini. Kenapa? Karena kan kalau 3 musim terakhir, pertama tuh squad depth-nya Arsenal sekarang gila banget. Dulu ketika Saliba cedera, yang gantiin Rob Holding, ya kan, Jacob Kiwior. Dan ada rasa ketakutan lah setiap mereka main gitu. Maksudnya bukan Gabriel sama Saliba nih yang jadi back tengahnya Arsenal. Tapi kalau sekarang nih yang gantiin Hincapie, Mosquera, itu menurut gua kualitasnya tuh nggak turun-turun banget. Nggak turun-turun banget lah. Dan udah terbukti even kayak Mosquera waktu lawan MU, waktu lawan Liverpool, ya kan. Dia step up lah gitu. Padahal gue jujur sama sekali nggak pernah nonton dia di Liga Spanyol gitu loh. Iya, waktu dia datang pun gue rada bingung loh, kok siapa ya ini? Iya, siapa nih Mosquera ini, ya kan? Anak muda dari Spanyol, umur masih berapa? Umur 21 kan, tapi ternyata pas dia main, itu kan match pertama tuh, Saliba cedera waktu lawan MU. Dia masuk sempat ketar-ketir karena waktu itu MU bagus banget mainnya. Kan Bumocunya tuh bagus banget waktu lawan Arsenal, cuman emang tanpa striker. Nah, tanpa striker itu, tapi ternyata Mosquera-nya bagus. Jadi gua rasa ketakutannya tuh lebih ke apakah bisa nih Arteta mempertahankan komposisinya dia ini, terus juga ngejaga biar jangan ngebattle lagi nih, karena sekarang ini udah oke banget nih. Bahkan running ini kan 10 match nih di IPL. Ini running kita yang paling bagus dibandingkan Invincible. Bahkan Invincible juga kalah, Bang. Ya, Invincible ada berapa draw soalnya. Lu kan Invincible draw-nya 6 apa 8 tuh. Draw-nya 12 ya. Iya, maksud gua nggak kalah tapi banyakkan seri mah sama aja Mali gitu ya. Tapi ya tetap aja itu Invincible. We have to appreciate lah bahwa itu bukan suatu pencapaian yang gampang kan gitu. Tapi kalah loh. Running yang ini lebih gacor daripada tahun itu padahal. Tapi gini, runningnya gacor gue bilangnya. Lawannya Arsenal tuh Burnley kemarin 2-0. Loh, lu lagi ngecek ya? Gue nggak, tapi nggak apa. Coba lu jelasin, gue ada counternya. Boleh. Palace. Walaupun Palace nanti akan dikonter, ngalahin Liverpool 3 kali. Mampus lu Liverpool karena sama Ilham bukan gua ya. Iya. Kemudian ini kalian lagi Fulham, West Ham, gitu. West Ham peringkat 17 berapa? Udah itu abis itu ya
terakhir ngebobol kan si Newcastle ya, kan? Newcastle. Sebelum itu Otomatis. City yang seri gitu Haaland. kan. Jadi maksud gua sebelumnya lagi menang clean sheet lawannya siapa lu tahu? Forest. Nottingham Forest. Jadi- yang MU aja 2-1, Pak. Oh iya, MU 2 sama baru ganti pelatih, Bos. Ah iya. Sendai Biasanya kan situ. ganti pelatih. Sendai situ Belum mah padu. nggak bisa. Harusnya bisa lu kalahin dong, Fuad. Gila. Lu lawan Forest menang main di kandang. Forest lagi busuk-busuknya, bener nggak? Oh iya waktu itu ya. Iya ya, kan. ya. Jadi maksud gua kalau misalnya Kemal bilang MU seri, gua akuin Forest tuh main bagus kemarin. Plus ya Sendai lah udah. Ya, bola-bola. Put the ini. ball in the penalty box with the Benar. crossing segala macam, dan lu tahu bahwa United tidak punya pemain yang jago duel udara, tidak seperti Arsenal dengan Ya, Saliba ya, sangat ya. bagus, Ya, Gabriel Saliba sangat bagus di bagus duel banget. udara gitu ya. Ya. The Ligt oke, tapi duel udara belum menurut gue. Euro apalagi plus show gitu. Itu Show, ya, dan ya. dua-dua golnya bombing kayak gitu kan. Benar. Crossing. Dan itu yang dilakukan di awal babak kedua sama Forest. Jadi pada saat bilang Forest seri, iya, tapi masalahnya main pertama Sendai di kandang, terus dia selalu punya adrenalin untuk tim-tim pertama yang dia bela sebagai caretaker. Selalu tuh gitu. Musim lalu kecuali Everton tuh kalah sama Arsenal seingat gua. Oke. Kalau nggak oke, salah Sendai tuh kalah. ya, 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 jadi ya. maksud gua kalau gua boleh sedikit gitu ya, menangnya Arsenal, unbeaten-nya Arsenal tuh ya tadi lu baca aja tuh lawan-lawannya gitu loh. Kalau dibilang paling yang masih bisa gua kasih sedikit kredit lebih itu Ya, for ya. Palace sebenarnya. Palace ya. Oh, ya. Dan itu Palace main bagus loh. Bagus Ingat banget. gue tuh Palace main bagus. Counter gitu loh. attack-nya parah. Bagus gokil. itu Palace main bagus dan Arsenal bisa survive di situ gitu loh. Karena kalau kayak lawan Fulham, West Ham itu nggak kelas kalian udah Nah. sebenarnya dengan pemain yang ada, dengan menurut gua semakin matangnya harusnya Arteta nih musim Ya. ke-6 dia ya kalau gua nggak salah ya. Musim ke-5. Kelima, musim kelima full ya, 5,5 Iya, 5 full. sebenarnya kan. Benar, Maksud benar, gua benar. di musim kelimanya dia semakin matang, maka dia akan tahu kapan dia harus nginjak pedal gas, kapan enggak. Ya, Benar nggak? benar, Ya kan? benar. Sekarang dia udah 1-0 cukup ya udah selesai. Gua nggak Ya, mau ya. gua nggak mau ngegas lagi karena resikonya adalah lawan Brighton musim lalu ketinggalan 2-0 kalau gua nggak salah, masih berusaha kasih gol ketiga tuh yang setengah lapangan kalau gua nggak salah. Iya kan? Harusnya kan lu belajar dari kayak gitu gitu loh. Sehingga gue bilang dari lawan-lawan yang tadi gue sebut, Palace yang gue kasih kredit karena Palace main bagus musim ini. Terus terlepas Liverpoolnya juga lagi oleng, tapi paling nggak di Community Shield itu Liverpool belum goyang, ya kan? Kemudian Oke. di Carabao, Ya Carabao. Liverpool juga itu udah mulai shake gitu, sampai akhirnya kemarin di Liga kan gitu. Jadi tadi gue bilang lu nggak usah lebih-lebih kalian mana bos. Gak coba counter dulu, Am. Enggak nih enggak. Nah, gini Counter. kalau ngomongin Arsenal tuh emang agak unik. Ya. Iya. Tapi ini lah beberapa musim terakhir ini Ya. kita tuh kan tahu lah kalian ada Tunggu, fakta. sebentar gue potong. Tapi gue suka dengan mentalitas kayak yang tadi dia bilang bahwa Oke. gue nggak takut sama tim lain karena itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang fans. Oh ya. Lu ya, nggak ya, usah ya. takut sama tim lain, ngapain? Mau tim lain jago, kalau lu pede dengan tim lu, ya lu harusnya lebih worried sama tim lu sendiri. Benar sekali. Nggak kayak yang lain-lain cowok bicara, nah ini belum tentu tai kucing lah dalam aja juga lu seneng gitu ya. Terus iya dan, Bener dan dong. kadang yang kayak gitu-gitu bikin kita jadi gak berani Mengungkapkan perasaan lu. misalnya Kalau misalnya tim lu menang nih, City belum main, Liverpool belum main, MU belum, lu mau ngeledekin aja Bener. gitu loh. Kenapa sih lu mesti takut gitu loh? Bener. It's just football, man. Bener. Bantri kan kayak gitu, gitu Iya. loh. Jadi kayak tadi gue bilang, nah itu gue kasih kredit mau lu jujur. Keren, Ada orang iya. yang gue nggak terlalu worried dengan City gitu ya. Iya. Terlepas mungkin alasan lu City juga masih belum stabil musim ini so far ya, ini udah hampir sepertiga masuk kan. Betul, Gitu ya. loh. Tapi yang gue khawatir adalah tim gue sendiri. Kenapa? Karena 3 musim terakhir Iya. yang rusak emang tim lu Memang sendiri. tim sendiri. Gitu loh, Iya. yang rusak nih. Sekarang dengan semakin lengkapnya squad depth lu sangat bagus. Lu harusnya yang lu khawatirin ya squad lu sendiri. Bahkan cedera lu sedikit loh musim ini. Ya masih banyak lah. Ya, tapi Dan maksud gua dengan adanya Iya. Ezil, Trossard kemarin bisa Benar, kasih benar, iya. bisa kasih assist, kemudian Merino main bisa bagus Betul, gitu kan. Jadi betul. maksud gua ya tadi tuh Mosquera, terus di kanan kiri juga lu nggak ada isu nih Itu kacau, sekarang itu keren gitu kan. banget sekarang. Calafiori, terus Timber. mau lu rotasi Calafiori di kiri atau Timber yang di kiri kadang atau dari Lewis kanan atau Kelly siapa, Lewis Kelly maksud gua. Gacor semua itu. Ya lu nggak ada yang lu khawatirin, tim lu ini tim bagus sudah. benar. Tim lu tim bagus, punya pengalaman gak juara maksud gua gitu ya. Aduh, kenal Iya. lagi gua. Bener dong maksudnya, tapi kan itu kan jadi belajar dong Ham. Iya, kan? itu tadi gua Pengalaman bilang. tidak juara itu menyakitkan. Kalau lu tidak bisa belajar dari situ, ya emang udah lu ampun aja Bener. gitu loh. Dan ini kalau ngomongin belajar tuh emang kenapa gue bilang Ya. 10 match pertama IPL ini gue udah bangga banget sama Arsenal. Kenapa? Karena You should. karena tadi kan Bang Fuad bilang lawan-lawannya Cere agak gitu kan. cere Jauh di kan. bawah. Nah, Dan itu benar dong.
Nah, tapi buat case-nya Arsenal musim lalu Lu sering stumble sama kami tim-tim tuh kayak iya. gitu ya. Bahkan Arteta sendiri bilang waktu gue lupa menang lawan West Ham atau menang lawan Palace gitu, dia bilang kalau ini adalah pertandingan terbaik Arsenal sepanjang musim ini menurut dia karena Fans banyak yang marah tuh, anjing masa lawan kayak gini terbaik, benar nggak? iya ada beberapa marah, ada juga yang paham. Kalau menurut gue Iya. paham kenapa dia bilang kayak gitu karena lawan Palace kita selalu tersandung. Betul. Ya, bahkan musim lalu kita udah unggul Seri kan? Iya, akhirnya seri. Iya. Bahkan yang golin si ini Nketiah tuh Nketiah tuh kalau nggak menit salah. akhir. Pemain Arsenal. Iya, Terus ingat gua. lawan Brighton, lawan Newcastle. Brighton Wah, selalu. Newcastle itu Bang Fuad itu udah kayak kryptonite-nya Arsenal. Kalau gue rasa Brighton sebenarnya ya. Kalau Brighton Beberapa oke, kali, Brighton iya kan? Brighton malah gue seneng banget karena lawan Brighton di Carabao Cup kami pakai pemain hampir Lapis semua pemain kedua, dua. iya, betul. Brighton juga ya 70% Iyalah, pemain inti. Itu hampir bisa kami paling- kalahin. Ya betul. Nah, tapi kalau ngomongin Premier League tadi sih oke ya, mungkin menurut fans tim lain itu lawannya tuh kurang lah, Ya, agak apa level ke bawah. Tapi buat fans Arsenal big match-nya kami ya begitu. Yes. Iya, biasanya lawan tim-tim kecil. Iya, emang rada aneh Karena ini. ya Kembali kayak aja, dulu ya. kata Mourinho emang seharusnya lu ngambil poin dari tim-tim kayak gitu kan. Iya. Kalau lu nggak bisa ngambil poin dari Bener, tim-tim Mas. kayak gitu pada Iya. saat lu ketemu lawan-lawan berat maka akan lebih sulit. Dan ini yang gue lihat sekarang nih, gue lagi analisa dari tadi pagi gitu ya, gue ngeliat Arsenal menang gitu ya. Poinnya selisih 6 sekarang sama 6 City. sekarang. Tapi kalau Sunderland menang sisinya 5 nih sama Sunderland. Iya. gitu. Oh ya lawan Bener Everton dong, nih mereka. Everton Lawan kan. Everton nanti Dan pagi ya. maksud gue itu harusnya sedikit menenangkan lu karena yang ngejar lu nih modelnya sekarang Sunderland, Nah, Bournemouth, itu ya, ya kan. itu Tapi ya. musim ini juga kayak gitu. Walaupun ada Liverpool tuh, tapi di belakangnya kan ada Villa gitu-gitu. Musim Benar, lalu benar, ada iya, Spurs. iya, Kalau iya. sekarang Bahkan- benar-benar ya itu tadi Sunderland, Bournemouth gitu kan. Yang- MU bahkan nih. Ya MU. Cuman beda berapa ya sama MU? 6 6 juga ya? sama Ya. sorry MU udah 8 gitu Oh, kan. 8, Maksud ya, gua dekat lah. yang ngelihat yang ngejar seperti Sunderland kemudian Bournemouth, walaupun City-nya masih agak shaky, harusnya itu sedikit membuat pemain lebih rileks tapi Lebih tidak relax. terlena karena Iya, itu yang iya. bahaya kan. Nah, maksud gua tadi adalah dengan lu bisa mengambil poin-poin terhadap tim-tim yang kayak tadi udah gue sebut yang menurut gue secara kualitas di bawah, Heeh. lu harus ingat dan gua rasa lu pasti paham dong Iya. bahwa sebenarnya jadwal Arsenal ke depan lebih berat. Pasti lebih Lu berat. masih akan ketemu City. Iya, lu tim-tim di masih- Chelsea kita belum. Lu dan nanti ketemu City di City yang udah lebih stabil nih. Iya dong? Iya. Kemarin sih ya mungkin Iya ya, dong, karena kemarin paruh ketemu kedua. City tuh masih mereka juga masih nyari angin kan, itu juga Betul. peringkatnya berapa gitu Betul. loh. Lu akan ketemu sama MU yang harapan gue ini akan semakin membaik ke depannya. Even lu main di Harusnya kandang. bisa. Gitu. Jadi Harusnya maksud bisa. ya setiap fan kan harus optimis kan. Maksud Betul. gua jadwal lu ke depan ini kalau lu stumble di tim-tim kayak tadi, lu akan lebih pusing nih. Iya, Lu makanya. belum tahu nih Liverpool akan resurrection apa enggak gitu ya. Kalau mereka bisa, lu akan main ke Anfield kan? Kemarin kalah di Anfield. Oh iya kita. sorry, kalau di Anfield lu akan main di ngelawan menjamu mereka mereka lah, iya, gitu loh. iya. Lu akan namu ke City Iya, gitu loh. Oke, betul. lu akan menjamu United. United. Lu belum tahu seperti sekonsisten. Kalau gua bukan meremehkan Sunderland ya, tapi tim-tim kayak gini kan hampir setiap musim ada nih sekarang di PL. Ada, Anomalinya selalu cuma ada di bahkan Leicester setiap musim. gitu ya. Kalau gue lihat Sunderland belum selevel Leicester nih, tapi paling enggak mungkin lu bisa sedikit agak rileks. Tapi 3 tim itu plus ya lu nggak tahu Newcastle atau lu belum ada Walter Match belum Udah main. yang jebol gol Oh iya Walter Match. Ya udah, itu satu golnya iya. satu gol dia tuh, Bang. Iya betul. Makanya Tapi itu emang menurut ini- gua justru jadwal Arsenal nih yang harusnya lebih pusing nih ke depannya karena lu masih ketemu yang begitu-begitu. Kenapa menurut gitu. lu tadi kenapa? Iya, gue lebih sakit kalah sama tim-tim yang kayak tadi Fulham. Iya. Ketimbang yang tim Ketimbang besar. sama ya kayak kemarin lawan Liverpool kalah. Ya, Oke. itu kasarnya udah calculated loss. Iyalah, Selesai urusan dong. bukan calculated lah. Kasar-kasarnya kan Iya, begitu. kasarnya begitu, Maksudnya benar. pertandingan yang ya lu bisa kalah di sini. Bisa kalah, gitu loh. apalagi main Tapi di Anfield. ya, kalau lu lawan Fulham kalah, lu Iya, lawan itu. Palace kalah. Dan itu yang gitu terjadi loh. 3 musim ke belakang Ya, kemarin. belakang, Dan itu yang gitu. gue rasa si Arteta udah belajar dari situ. Itu ya. tadi kayak gue bilang. Ini kita menangnya juga tipis-tipis banget. Nggak perlu 1-0, banyak gol ya. 2-0. Terus abis itu ya benar kata Bang Fo tadi, kita selesai Arsenal benar-benar nyerang, dapat gol, udah aman, udah safe. Ya dia nggak apa ya? Senaif untuk main sepak bola cantik segala macam, Nah, nggak itu, perlu itu. gitu loh. Lu udah nggak perlu Iya. gitu. Itu Bahkan menurut sekarang nih ada perbincangan di fans Arsenal, Iya. ya di fans Arsenal tuh bilang, Arsenal mainnya udah nggak cakep, udah nggak Nggak perlu, cantik. men. Jadi kalau kebagi dua juga ini fans Bang.
Ada yang senang dengan cara selalu. dengan cara menangnya Arsenal lewat gol set piece, Iya. terus juga apa ya, mungkin skema golnya tuh kalau dulu kan terkenal Wenger ball, Wah itu kan skema gila, itu mah gue kalau masih ada tap. Vieira, Fabregas, Pires, Ya, anjing iya. enak banget Iya. Itu kan mereka cakep main. kan. Nah, kalau Iya. sekarang kan gol-golnya ya gue jujur kebanyakan memang lewat set piece. Wah, Dan halal gue bola. juga nggak masalah. Kecuali FIFA ngeluarin ini di IFAB nih ya, Inter Football ini bahwa nggak boleh bikin gol. Baru lu boleh Itu teriak-teriak. benar. Kalau masih enggak ya, why not gitu lo mau dibilang gol jatuh dari langit Tapi yang kayak penting bodo amat. menang gitu. Iya lah, 3 poin. Iya. Asli. At the end of the day cuma 3 poin yang lu perlu kan. Bener. Selesai gitu loh. Buat Nggak juara perlu kan lagi. yang dihitung Iya. poin, bukan Dan gol. kayaknya Arsenal belajar dari Sir Alex. Nah, Bener kenapa nggak? dibawa Lu udah tahu ini? kan? Bener Dia dong. arahin ke Sir Alex. Attack wins you Defense win- ya, ya. attack wins you game, but Ya, defense wins ya. you title. Dan Ya. dengan clean sheet 7 match Benar. beruntun, secara moral itu akan mengangkat Parah. barisan pertahanan lo. Benar banget. Lu akan ngerasa bahwa we are untouchable. Ya dong. Iya, sejujurnya Itu ya. selagi lu bisa menjaga kaki mereka tetap di bumi, Ya. itu gue sendiri juga ngeri. Dengki dalam hati gue adalah anjing kebobolan deh tim ini gitu loh. Sama kayak Guardiola juga ngomong gitu. Bener kan? Iya, Maksud Guardiola gua, ngomong gitu karena persis. dengan semakin panjang lu tidak kebobolan, Ya. maka secara mental lu akan semakin kuat. Betul sekali. Gitu loh. Ya, Kayak tadi lu lebih bilang pede lah. defense-nya sekarang nggak perlu pusing, nggak ada Saliba, ada Mosquera. Ada Mosquera, Mungkin bener. kalau misalnya nanti Gabriel cedera tapi Saliba udah balik tapi ada Mosquera, aman-aman aja. aman aja. Lu tidak akan perlu. Ya gue gak tau lu main bola apa enggak ya, tapi once Ya, kalau ya, main ya. bola, pada saat lu masuk lapangan lu tahu siapa partner lu, siapa kiper lu, itu akan memberi sedikit rasa tenang pada saat lu Benar, main. benar. Lu gak mau tahu lawan lu siapa, lu akan fokus kepada tim lu sendiri. Betul, Itu kalau gue, betul, karena gue main bola. Iya. Gitu. Dan gue ngeliat ada perasaan kayak gitu lah di Benar, squadnya kan? Arsenal sekarang. Iya. Karena kan kalau kayak musim lalu ya misalnya Iya. musim lalu di posisi gelandang gitu, misalnya kayak Thomas Partey selalu cedera, yang gantiin tuh kadang pemain yang inilah yang bukan grade-nya sama dengan Declan Rice, Iya. sama kayak Odegaard. Nah kan kalau musim ini ya lumayan kita ada Eze. Eze. Ya kan Merino even bisa main di Bahkan situ. Odegaard beberapa kali cadangan, bener nggak? Benar. Sampai sekarang dia cedera kan. Bukan sebelum cedera Zubimendi juga oke tuh Zubimendi kacau Bang Iya, Kemal. Kacau maksud itu. gua pada Gokil. saat lu masuk ke lapangan lu tahu siapa partner lu akan oh man, tapi kalau nggak anjing gua akan lari lebih capek. Itu main bola psikis lu kena kayak gitu tuh ngaruh ke stamina, nanti akan lu lebih capek segala macam. Dan memang kadang-kadang poin-poin yang kayak Martinelli golin kemarin-kemarin tuh yang comeback Ya. Martinelli walaupun Lord nunduk apa El Nunduk. El Nunduk gitu sama Trossard masuk gitu-gitu. Trossard ya super sub. Ternyata impactnya bagus gitu ya untuk di menit-menit terakhir kan berapa kali pertandingan ketika Martinelli dan Trossard Iya. super sub langsung Selalu nyetak golin, gol. benar. Gitu. Nah walaupun di beberapa pertandingan memang Trossard tetap starting line up ya. Iya, Trossard ya. karena sekarang lagi cedera kan Martinelli-nya. Iya, Martinelli lagi cedera, terus si siapa Madueke Madueke juga Madueke masih kena cedera ini, juga. panjang. Dia cedera ya. Itu juga Madueke juga 3 bulan, lucu 4 sih. bulan. Kenapa lucu apa? Apa ya? Gue kalau mau jujur ya, Ya. karena kan Lu Arsenal nggak ini suka sama dia? bukan nggak suka, sempat. Bukan nggak suka juga sih. Gue bukan nggak suka pemainnya, tapi nggak suka. Kenapa kita harus beli dia? Ah, iya, Kenapa? Karena Kayak nggak punya pemain lain, dia bisa lu dan beli gitu. Iya, kenapa kita harus beli dari Chelsea? Oke. Lu tahu kan Bang? kita- Jorginho busuk. Nah, Jorginho oke Pembelian lah. Chelsea yang bagus di Arsenal cuma Peter Cech. Iya, Peter Cech benar ya. That's it. That's it. Iya, dia dulu Men, gue sebelum fans Arsenal, men. Orang gue tuh bukan fans MU, aduh. Nggak ada. Bos. Mertua aja. Bukan dia, bukan dia. Gue dibelah nih gudang peluru ini ada Gokil. kuisinya, bos. Orang gua aja kata fans kan gua berapa kali bilang gua muji-muji Arsenal. Ya, oh. Gua dibilang selalu netizen bilang, "Oh Kemal Bang Fans Kemal udah Arsenal. kenal bubuk Messi nih." Tadi. Bentar lagi. Bos, gue bubuk Messi, bos. Iya, bubuk Messi bos. Gila. Oke. Nggak, gimana? Waktu ada berita anjir Madueke mau dibeli sama Arsenal. Jadi yang kepikiran itu adalah pemain-pemain dulu dibeli dari Chelsea. Ya kan Havertz menurut gue sih dengan harga segitu Wah, itu dia udah bisa jelek, lebih. Itu sebenarnya flop itu. Ya. Flop banget udah. Terus ya Terus siapa lagi? kayak si Willian, David Luiz itu kan zaman-zaman jahiliyah Arsenal itu dibeli dari Chelsea. Iya. Jadi Terakhir Jorginho juga nggak ngasih impact, padahal Jorginho- dia dibeli dengan harapan menularkan mental juara. iya kan. benar. juara, Tapi ya. dia kalau mau di compare sama Willian sama David Luiz Oh iya jauh lebih ya, bagus, masih iya. oke, Tapi masih maksud gue oke. ekspektasi lu nggak sampai sebenarnya. Sebenarnya iya, kan? Ibaratnya ekspektasi sebenarnya di sini, iya. dia di sini, yang lainnya di sini. Kan gitu. Benar. Cuman ya pas ya kan sempat ada perasaan kayak gitu.
Terus Madueke main match pertama gokil banget. Tapi dia belum bikin mainnya. gol juga kan. Tapi secara permainan dia Secara ngebantu impact banget. ada, iya kita lihat. Apalagi pada saat Saka cedera tuh ada berapa kali main di kanan. Pas Saka cedera kan dia yang ya, gantiin. cuma yang hilang gol aja nih jujur. Benar, ya. Tapi benar. dari sisi akselerasi, terus transisi lu yang lu butuh Saka di kanan untuk bisa cepat cepet atau ke depan, sekedar benar. nahan bola untuk gelandang lu naik, ada tuh di dia. Plus trik-triknya juga oke juga dan bahkan kan, kadang gitu. dia ada di beberapa ya ini kalau ngomongin statistik tuh dia ada yang lebih oke daripada Saka. Ya cuma minusnya kan gol doang kan tadi gue bilang itu doang gitu loh. Memang. Jadi dia juga cepet banget cederanya. Ya. Baru berapa kali match? Gua 3 ikut. apa 4 ya? Jadi waktu pas Madueke lagi Saka cedera kemarin, gue tuh sempat berapa kali ngomongin soal gue senang banget sama Madueke. Oh lu bilang gitu? dia Ya gue bilang gitu. ada yang gue podcast juga yang pas lagi Bang Fu nggak bisa gue ajak Jerry Arvino ke sini, Oh, iya, ada iya, Panji iya. Suryono. Gue selalu bilang pas Panji kesini gue bilang lagi timnas Inggris, Madueke iya, lagi iya. main. Iya. Gue bilang gue lagi ngefans banget nih sama Madueke gitu. Gue puji-puji dia karena bahkan ada di beberapa pertemuan gue bilang Madueke ini kayak lebih oke dari Saka. Gue ada sempat ngomong kayak gitu. Lebih oke kayaknya dari Saka gitu. Terus kata netizen gini, "Bang, penyakit Chelsea-nya belum kambuh aja." Lu digituin. Tapi kalau menurut lu Madueke ini bakal kambuh nggak? Maksudnya penyakit yang Chelsea ini loh. Apa ini cuma honeymoon period Ya apa ini aja? habis ya benar apa honeymoon period aja Kalau gitu. Itu dia ini terlalu cepet sih memang Oke. sejujurnya. Bahkan kayaknya fansnya nih, gue yang ngerasa honeymoon period itu gue. Iya. Dan pas udah lagi sayang-sayangnya, lagi happy-happynya sama dia, tiba-tiba dia cedera. Jadi kalau mau ditanya apakah kambuh penyakit Chelsea di Arsenalnya ini masih ada kemungkinan sebenarnya. Bit worry lah ya. Masih ada, gue pun masih takut ya kan. Karena benar tadi Bang Fuad bilang golnya juga belum ada. Iya. Ya kan? Tapi secara permainan dia udah klop Masih banget. impact, ya. Tapi kan ini langsung cedera lama. Dia bahkan baru bisa sembuh bulan depan, Desember. Desember. Iya, November Desember. akhir sama Desember. Nah ini ada fun fact juga. Karena cederanya Madueke. Jadi gue baca di ada jurnalis Inggris lah yang kayak kontributor Arsenal. Arteta sekarang ketika ada pemain misalnya nih babak pertama turun minum kan. Kalau misalnya turun minum ditanya tuh satu-satu. Gimana kaki lu, gimana badan lu? Ada yang sakit nggak? Ada yang nyeri nggak? Kalau misalnya ada sedikit pun nyeri dikit doang, dia langsung diganti. Contohnya tuh kayak 2 kemarin si Preventif banget. Iya, jadi karena takut. Dan Tapi ini kan menurut gue itu juga bisa menjadi sebuah ketakutan bagi seorang pemain dia diganti akan menimbulkan rasa bohong. Kalau dia ngerasa itu minor, bener nggak? Kalau lu lagi di ada kayak gitu. so eager untuk main, apalagi misalnya you have something to prove gitu kan, kemudian lu ngerasa anjing babak pertama tadi harusnya bisa gol yang tadi gue gini-gini. Nah, So tapi once diganti. you get a knock, lu mungkin akan berbohong. Dan Arteta nggak tahu dong, karena kan nggak ada alat deteksi bener cedera apa nggak dong? Memang. Iya kan? Dirinya sendiri aja yang tahu itu Bang. Soalnya Iya, pas- dia sama Tuhan dong. Dia Dia sama sama Tuhan. Tuhan. Itu lu kekhawatiran lu gak ketika pemain tadi misalkan belum ada 100% fit, ntar dulu deh gitu. Ketakutan lu gak? Gua nggak takut lagi sekarang karena squad depth-nya udah oke. Oh, jadi kalau dulu takut. jadi emang semua bermuara dari squad depth inilah. Berarti Arteta yang penakut ini. Ya harus antem aja ya dong. bener kan? Karena kalau di basket ada nama pemainnya namanya Kawhi Leonard kan. Dia tuh selalu Kawhi, ya, kalau cedera dikit diistirahatin supaya nggak cederanya makin parah. Jadi diistirahat namanya load management. Jadi diistirahatin terus sampai Iyalah. akhirnya nggak main. Ya harusnya 82 game dipotong jadi 60 game doang dia Oke, main atau enggak 50 game oke. gitu-gitu. Karena load management ini menghindari dia cedera Lebih menuju parah. playoff Ya. lebih parah. Oh, iya. Nah, tapi itu mengganggu fans. Maksud gua kan kita bayar orang nonton Oh, untuk lihat lihat. Kawhi Leonard. Betul. Gitu. Ya. Dan komentar silakan tuh. Iya kalau arahnya ke fans ya mungkin iya. Apalagi kan sekarang ya kayak tadi lah 2 contoh yang mau gue bilang tadi itu ada Saliba sama Gyökeres. Oke. Jadi Saliba waktu lawan Palace pilek. Jadi pilek babak pertama literally pilek, bahkan ada satu foto ingusnya keluar waktu lagi Anjing, jaga jorok Mateta. banget. Iya, viral tuh foto. Nah, terus kan kita fans tuh bingung loh kok babak kedua dia langsung diganti karena waktu itu nggak ada pincang-pincang. Cuma Dia- karena pilek. karena pilek doang. Nah waktu itu kan masih bertanya-tanya nih, loh kok langsung diganti gitu kan? Nah habis match press conference ya Arteta bilang ya tadi si Saliba ada Ingusan gitu. ada dia nggak bilang gitu, pokoknya dia bilang ada inilah Iyalah, ada iya. something yang Iya. not good. Oke, jadi kita bertanya tuh, anjir ternyata pilek doang. Terus dia match selanjutnya main. Terus yang kemarin lawan Burnley. Oke. Gyökeres kan udah nyetak gol. Iya. Babak pertama main bagus banget, Ya, ya kan? Tadukan itu kan. Iya dia kan gol 1 sama pre-assist yang dia umpan silang ke Trossard. Kan bagus banget kan sebenarnya kan. Ya Terus dia kasih bola ke Trossard terus bawa baru Trossard Ke kasih Rice, crossing. bener. Terus diganti karena diganti karena cuman nyeri doang ototnya.
nyeri di betis atau di paha, terus diganti sama Merino. Dan emang ya babak kedua sih kita aneh Ya lah udah mainnya. safe lah, tapi safe. udah safe Iya. dan Burnley kayak tadi gue bilang. Iya. Dan emang ya itu tadi alasannya karena ya ini jadwal padat kan, Arsenal jadwal padat. Dan kalau Gyökeres sih gue masih terima lah karena nggak ada cadangan striker. Ya. Havertz gak bisa cedera. Ya. Pilihan kan kalau nggak Gyökeres ya si Merino. Ya. Wah itu Bruno Fernandes sama Bemo gak bisa main di Arsenal berarti tuh. Kenapa? Nggak ada mau istirahatnya. Gak ada istirahatnya. Nggak ada istirahatnya. Gak mau istirahat. Ada istirahatnya. Boro-boro. Gas terus. Orang kita bilang ini Bemo sama Bruno Fernandes kagak diganti-ganti. Gas terus. Gue bilang kalau di Arsenal lu hilang lu Oh satu sorry babak. bos. Sebenarnya kalau Bomo masih diganti. Oh masih diganti. Oh masih diganti ya? Dalot. Dalot ya. Wah gila kemarin temen gue fans MU seri tapi semua marah ke Dalot. Iya Dalot emang. MU menang juga kita marah sama Dalot. Jadi kan kalau Mudrik ya yang Chelsea ya Mudrik Iya, kan. iya, iya. Mudrik kan kalau kita lihat di kenapa dia nggak main kan personal reason kan. Oh ya. Itulah yang fans MU harapkan kepada Dalot ya. Maksudnya Harusnya, cuma harusnya ini- ada personal reason sih Tapi apa. ini orang kan nggak punya rasa malu. Iya dia Tapi mah- opsi selain Dalot ada di posisi itu bang. Apanya? Opsi selain Dalot di Iya. posisi itu. Ada lu bisa mainin Mas. Mas bisa di kiri. Oke. Terus ya gue berharap dengan sembuhnya Lisandro Martinez bisa dimainkan terus ya Luke Shaw lu mainin di kiri gitu loh. Cuma balik lagi kita kan nggak tahu isi kepala pelatih ya. Iya Kita kan maksudnya kayak gini deh kayak Arsenal Ya, tadi Bang. tapi maksud gua ya kita nggak kepengen Dalot main segala macam. Tapi kalau masalahnya yang lu sebagai fans cuma mempertaruhkan rasa tensin lu di Ya, banter ya. orang. Ya benar. Pelatih itu fans, mempertaruhkan priognasinya dia ya. nih. Betul. Walaupun gaji Keluarga. mereka gede dong. Ya. Karena once kalau tim yang dia pimpin yang dipecat kan dia. Benar. Bukan Yang pemain rugi ya. secara finansial dia. Oh. Lu fans rugi finansial apa? Cuma bayar langganan video, masuk dong video. Itu dia. Iya kan, maksud gua, lu cuma rugi mungkin di investasi lu sebagai fans untuk nonton. Nah, Biaya beli jersey lu atau segala macam juga gak akan segede gaji pelatih kalau gaji pelatih. dipecat lah. Benar. Iya, Gitu. Itu menurut gua sih. Jadi risikonya memang udah diambil sama kayak tadi Arteta kan. Lu mengistirahatkan pemain yang cuma ada knock atau pilek. Men itu kalau sampai kebobolan, kelar lu Iya, sebenarnya. Iya, Untuk memang, sejauh memang ini iya belum ya. sejauh ini. Iya, masih memang aman. Masih aman, gitu. benar ya. Make Benar sense, kan? make sense, Dan iya, bagi iya. gue sebenarnya itu yang justru ya gue takut jadi backfire buat dia karena Iya, yang iya, tadi iya. Declan Rice ini kan lu tau seberapa semangat dia bermain Oh bola. benar, Declan Rice gila sih. Iya kan? Iya, iya. Dia bisa lari ujung kotak penalti satu ke ujung kotak penalti lain segala macam. Terus karena tiba-tiba ditanya, "Iya nih, kuku kaki gue nih agak sakit sedikit gitu ya." Terus udah nih lu diganti. Ganti. Terus tiba-tiba dia lu kalah gitu. Apa itu enggak jadi Itu kena. backfire tuh? Benar, itu bisa backfire. Ya, memang Menurut- ya ini menurut karena gue itu bahaya dua sebenarnya Man City gue sih ya. lagi menang terus soalnya. Karena lagi menang dan mungkin lu ngambil risiko gitu karena juga berhitung lihat lawan Ham. Iya, Iya dong. lawannya Burnley Burnley, men, gitu loh. Iya. Fulham nih gitu loh. Lu berhitung situ gitu. Tapi kalau nanti ketemu lawan yang selevel kejadian kayak gitu, itu bisa kusut. Apalagi kan sekarang fans sudah tahu nih Yang ini tadi alasannya. berita. Iya, ini udah ketahuan alasannya soalnya, kan. iya. So once misalnya besok lawan City atau lawan Liverpool gitu ya atau lawan MU, lo mengganti pemain yang ya kayak tadi gue misalnya Declan Rice atau mungkin si Cuk, MU Saka disebut gitu kan. MU. Wih, bos, 10 besar bos sekarang Oh, bos. iya, nggak, Sorry iyalah, bos, nggak. 10 Gak besar jauh bos. soalnya nih, gak jauh sekarang. Bos, Iya, peringkat iya. peringkat 2 kita kemarin bos 30 menitan. Sempat ya, habis itu turun 30 lagi. menitan. Sempat keluar tuh di 30 live-nya. Live live update klasemen. Klasemen, Widih iya. peringkat 2. Widih. Lu screenshot tuh, Bang Fuad screenshot langsung tuh ya? Hah? Screenshot langsung tuh ya? Oh enggak, gue gak norak yang Oke. lain bos, maaf ya. Gue mah gak norak jadi fans, maaf aja nih. Iya, makanya lu harus hati-hati tuh berarti tuh ya. Kalau secara Gue cuma udah siap nge-tweet aja. Ah. We are breathing behind your neck. Ih, Oh, iya. Yang Arsenal ke Arsenal. Rupanya necknya si ini, rupanya necknya Sunderland. Iya. Ya itu harus hati-hati tuh berarti ya. Maksudnya fans aja udah tahu kan soal ini Iya, kan. iya, iya. Apakah ini memang senjata buat nanti lawan tim besar mereka akan main full walaupun pilek walaupun itu gitu kan. Kalau gue lihat ini kan November tuh emang Arsenal gila banget. Kita Oh iya, lawan sampai lawan Desember. Spurs. Iya. Ini gue sebutin ya lawannya Madrid. November lawan kan ada Champions lawan Slavia. Sofia ya besok. Sunderland, Tottenham Hotspur ya. Lu juga pasti tahu Bayern Munchen yang lagi gacor banget nih. Harry Kane, Harry By the way Kane Arsenal gila. tuh udah terakhir menang lawan Munchen Iya. 2015 kalau nggak salah. 10 tahun lalu itu Iya. satu dekade. berapa tahun berapa? 2015. Terakhir. Iya dan itu menang pun gak lolos championnya. Oh. Jadi kita kayaknya leg pertama kalah 5-1. Tidak ada yang tidak mungkin. Oke siap, let's Ya, go. jadi lu masih Habis itu lawan Chelsea kita, habis ya, Munchen. habis itu lawan Chelsea langsung sama Brentford dan juga Aston Villa. Jadi memang secara ini apa namanya jadwal padat nih ya. Udah padat lawannya juga
serem. Iya. Nah, gua kalau Tadi gue bilang tuh, back to back lu akan ketemu tim London, Spurs home, Chelsea away. iya. Tadi Chelsea gue away. bilang lu ketemu kemarin ini yang jujur gue itu kan levelnya di bawah Arsenal, tapi dengan lu menang kayak tadi lu bilang we are not stumble, it's a good things gitu kan. Yes. But another thing is lu ketemu lawan Burnley di depan nih. Nah, itu mentalitasnya. tapi prediksi lu berarti ya ketika lawan tim-tim besar ini tetap main dengan cara yang sama, maksudnya ini bisa gue bilang pragmatis gak berarti? Yang kemarin-kemarin nih dengan set piece doang dengan ini atau enggak? Nah gini, kalau lu bilang pragmatis, Oke. kalau ini yang gue baca ya bang, Mas Kemal, kalau Iya. 10 match Premier League sama match UCL sama yang kompetisi lain, Arsenal tuh contoh kayak kita lawan Leeds United. Oke. Wah Leeds United mainnya berani banget, Oh, iya. terbuka, babu. Leeds tuh gak ada takutnya. Bodo amat besok degradasi, ntar gue balik lagi. Iya, cuman akhirnya Arsenal ya being Arsenal di situ. Kita main itu main Arsenal cakep banget. Ditambah lagi kita udah punya Gyökeres di situ. Dan akhirnya kita bener 5-0 menang. Enak banget itu nontonnya. Puas banget gue sebagai fans. Iya. Karena apa? Karena lawannya ngasih Gak ada takut-takutnya. Iya ngasih Arsenal untuk bermain seperti itu. Tapi kalau kita pindah, contoh kayak kemarin lawan Crystal Palace. Iya. Nah Crystal Palace itu bukan Palace yang main kayak lawan Liverpool. Waktu lawan Liverpool mereka berani banget. Enggak juga. Palace tuh lawan Liverpool juga banyak bertahan. Ya, Ball possession kan masih lebih tinggi di Liverpool. Memang. Dan si siapa Glasner ya? Glasner, Itu kan Glasner. emang lebih apa ya? Tim counter attack kan bisa dibilang. Jadi emang lebih. Iya. Ya udah lu masuk Iya. ke sini. Dia coba mid gua block tunggu. sebenarnya. Iya, dia mid Tapi block. ketika lawan Arsenal dia low block. Lebih Low forward. padat Iya, di lebih belakang. padat Iya, lagi. iya. Dan itu literally di depan itu kalau nggak cuman Mateta Munoz doang. sama Mateta Iya. berdua. Munoz tuh padahal gelandang loh. Gelandang ya Bek Munoz. kanan. Iya malahan. back dia, back kanan. Nah, waktu lawan Palace itu Arsenal benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka benar-benar di belakang bertahan dan karena mainnya kayak gitu ya dia Arsenal nggak bisa main yang kayak dibilang fans tadi cantik lah kayak lawan Leeds ya. Iya. Dan akhirnya once kita dapat opportunity dari Set piece. set piece ya namanya udah set piece udah kayak penalti kan. Ya di situ kita benar-benar on the game terus juga dapat golnya dari situ. Ya udah. Jadi kalau misalnya dibilang pragmatis, Tergantung musuh. gue lebih pengen bilang Arsenal tuh mainnya adaptif. Ya, Oh iya tergantung siapa lawan. iya, enggak tergantung lawannya main seperti apa. Iya tergantung siapa lawan lu Pragmatis kan. juga itu, bukannya itu pragmatis Enggak justru lah, ada enggak nggak juga gitu. lah, enggak juga. Mereka lebih Ikutin adaptif, musuh, ya. adaptif aja ya. Ya, kalau pragmatis tuh yang penting satu gol udah bertahan, apa segala macam. Yang penting gue cari gol aja dulu Iya. gitu. Makanya ini kalau misalnya lawan Spurs, gue sih berharap mereka mainnya ya udah, Terbuka. ya lu being Spurs aja kayak lu ngalahin City. Ya. Oh jadi dari situ lu bisa main cantik gitu. Itu benar-benar. Apalagi lawannya Spurs kan. Enak tuh itu kalau benar-benar dikalahin. pertandingan tinju yang nggak ada yang bertahan kan, benar-benar Itu adu kan, pukul bisa-bisa gitu ya, lebih kayak gitu kan. Ya kan kalau sebagai fans kan lebih seneng pasti nonton banyak gol. Iyalah. Iya, iya. Terus ya gue bahkan kalau misalnya kalau untuk entertainment ya nggak apa-apa gue Arsenal kebobolan 2 tapi ngegolinnya bisa 4, 8 5 misalnya. Iya. Itu MU bos yang Arsenal 2 Oh, iya. ini lah. Sengaja gue mancing nih. Nyambung ternyata kan. Nyambung nih Bang Fuad nih masih inget dia. Gak bisa dipancing. Gue belum tahu banget setan. Oh gitu. Jadi sepede itu lu ya adaptif Gua pede, dengan iya. kalau musuhnya nanti kayak misalkan Spurs atau Chelsea mainnya open play gitu. apalagi dua tim oh, itu. sedap. Gue paling bulan November ini takut Bayern Munchen aja. Nah kalau Munchen gue jujur takut karena emang bahkan musim lalu aja kan kita ketemu juga di UCL. Iya. Sorry 2 musim lalu. 2 musim lalu kan Madrid. Iya 2 musim lalu kita ketemu Munchen dan itu benar-benar nggak bisa diapa-apain. Iya, Gitu. iya. Jadi Wih, Munchen yang sekarang juga kayaknya gak bisa diapa-apain itu. Tapi maksud menang terus gue lo sama company. under company itu gue sih company bisa bikin tim ini begini tuh menurut gue Gila ya. ini dia bikin dia di Burnley bisa Di Burnley rusak kacau. loh maksud gue. Di Burnley Dia kacau. bisa bikin begitu di Munchen nih. Iya. Dia abis ke Gunung Kawi apa bagaimana Itu ya gitu loh. kemarin tuh ya pas di Harry Kane-nya era company ini ya. iya. Dia itu Harry Kane tuh sampai ke belakang loh, sampai paling bener-bener kayak nanti low block, tiba-tiba begitu udah gak low block lagi, tiba-tiba full menyerang semua. Wah, keren banget bang. Ya, sebenarnya kalau lu nonton Kane masih di Spurs, Iya. under Mourinho dia main udah kayak gitu. Sudah ke belakang. Dia suka Iya. dia bisa turun jauh ke bawah jemput bola sehingga bola, menyisakan ruang buat Son sehingga saat itu Son yang lebih banyak bikin gol daripada dia. Iya. Oh iya ada momen itu ya benar-benar. Kane itu under Mourinho itu udah mulai begitu mainnya. Oh diteruskan Men, di gue pandit men. tapi diteruskan di era Bayern Munchen ini Iya ya. dan maksudnya lebih ya. ketemu karena di Munchen ada si Goretzka, Iya, kemudian jadi makin klop. Kimmich gitu. Itu juga Terus sayapnya Alphonso Liverpool kan di sana Davies gitu. Terus Oh iya, siapa Luis Luis Diaz Luis di Diaz. kiri. Iya Terus- makin gacor jadi. Iya, jadi dan pada saat dia dan itu yang dipakai sama Liverpool pada saat ada Firmino.
Nah ya mirip. Firmino mau dimainin Dia mundur. bisa turun jemput, cuma Kane bisa jauh lebih ke bawah dan dia lebih punya ability, dia lebih punya speed gitu ya, dan dia lebih punya tenangan. Kalau menurut gua Kane itu kan striker lengkap, yang kita udah bahas. Kane Batistuta itu yang gua takut gitu. Batistuta. Lengkap itu dua-dua, kanan kiri kepala. Ya, tuh bisa siap-siap turun tuh gitu, Saliba passing. tuh. Gitu. Lalu Harry Kane tuh gila loh. Iya, Gila Harry Kane musim tuh- Dan dia itu. umurnya udah 30 loh. Iya. Ya benar 30 kan Harry Kane. Coba kita cek aja Iya udah dari tua mana banget kita tuh Bang. diserang Iya, ya. dia kan beda setahun sama Son. Sebenarnya nggak tua banget. Kita yang nonton bola udah kelamaan. Dan dia mainnya udah lebih pas lebih muda gitu, udah main tuh, kita udah tonton. Dan Harry Kane itu 32. Iya, Nah, Harry Kane itu kenapa? Harry Kane itu ini salah satu pemain yang paling banyak ngegolin lawan Arsenal, iya betul, di zaman Spurs tuh ada tendangan bebas dia bikin gol gitu. Iya. Gua. Nah, itu lo harus takutin tuh sebenarnya Itu Bayern Munchen. jujur ya Bang. Ini makanya kalau lawan tim yang Premier League atau di kompetisi lokal lah ya, domestik tuh udahlah ini tinggal ngitungannya mau menang berapa kosong ini lawan ini. Tapi kalau lawan Munchen sorry, bahkan kemarin lawan Atletico, gue sempat ada sedikit khawatir karena Atletico musim ini jelek kok. iya ternyata ya mungkin satu yang bikin gue rada mikir ya mereka bisa menang 5-2 lawan Madrid. Ya, si Atletico-nya. Iya, si Atletico-nya cuman pas nonton babak pertama rada bisa ngelawan, tapi pas mereka kepancing tuh. Habis golnya si Gabriel, sundulan set piece, kepancing main terbuka, 13 menit kelar langsung 4-0 kan. Iya, begitu open play ya. Iya, nih makanya lawan Munchen ini menarik sih ini gua. Wah, Munchen mah gila sih, maksud gue dia bertahan sama nyerangnya tuh ini banget rapi, disiplin. Pokoknya di era Company ini dalam hati gue Munchen bisa begitu ya mainnya ya. Kayak keren gitu, kayak Harry Kane bisa tiba-tiba lari ke belakang naik ke orang. Ada gue lihat terus dia ngambil bola, terus dia passing ke depan kan, langsung crossing silang ke Luis Diaz. Dalam hati gue keren banget. Gue maksudnya bisa kayak gitu mainnya gitu. Dan ini Bayern Munchen tuh kayaknya ntar gue cek ya. Karena Bayern Munchen ini belum terkalahkan juga nih. Iya Mas. Iya. Iya kan benar. Iya, gua ada lihat berita. 17 game. Itu dia. 17 game. 17 game belum terkalahkan. Semua kompetisi. All competition. Gila itu seru banget. Itu rela begadang gua nonton Arsenal Bayern Munchen. Ayolah. Seru itu pasti. Karena gua ada beberapa pertandingan yang kayak waktu itu gua bilang gua rela begadang tuh ketika City sama Napoli tuh. Karena gua pengen lihat Kevin De City Bruyne. Napoli. Iya. Begitu kartu merah ya di awal. Siapa namanya siapa backnya Napoli gue lupa. Lorenzo kartu merah tidur gue. udah ketahuan ya. Udah ketahuan. Iyalah, iya jadi gue nggak ini langsung udahlah. Tapi kalau Munchen sama Arsenal gue rela begadang. Ayo bang. 29 itu golnya mereka. Gol difference mereka 29. Goal difference 29. 29 gol difference-nya. Itu gila bang. 29. Bayern Munchen. Gila. 17 kali belum terkalahkan bang. All competition tapi gitu memang. Nah, karena gue singgung soal Napoli kemarin ada yang viral juga tuh yang Napoli itu kan kalau set piece kan kalau Arsenal buang bola ke itu kan itu PSG ya PSG kok Arsenal sempat juga yang dari kick off langsung buang ke outin langsung bola di outin Arsenal sempat ini kan sempat niruin Arsenal sama PSG gitu. Nah si Napoli lucu banget ya, jadi Napoli tuh kick off buang ke kiper, lari semua ke depan. Oh, ya gitu. Lu ada lihat cuplikannya gak bang? Yang Napoli gitu. Maksudnya netizen ya pada komen aja kayak apa gunanya kayak gitu. Tapi itu berguna loh. Maksud gue untuk lu bikin. Lu bayangin habis kick off, oper ke kiper. Terus habis itu semuanya dari back aja semua ke depan, kipernya sendirian di belakang baru tendang untuk terima bola dari kiper tuh. Iya maksudnya lucu banget ya, maksudnya sekarang dari kick off aja udah banyak variasinya gitu. Benar. Kalau dulu harus 2, sekarang bisa 1 apa gitu. Nah ini soal tadi City juga. Kan sekarang City tuh gua tadi lihat jadwal belum ketemu City dalam waktu dekat sih ya. Baru sih lama kan kemarin udah paling tahun depan kita ketemu City. Paruh kedua. City ini gue pengen nanya ke lu dulu nih sebelum ke Bang Fu. Kan sekarang Nico Gonzalez sih lagi main mulu kan. Ya Nico. Gimana lu ngelihat Nico Gonzalez? Gila, umur 23 tahun dari Spanyol, dari Porto baru masuk musim ini kan. Dan Nico Gonzalez di City sekarang ini. Ya dia digadang-gadang kan mau jadi semacam penggantinya Rodri. Rodri kan ya belum di level Rodri sih belum menurut gua. Ya tapi buat jadi pengganti ya dia terbaik nih sekarang di skuadnya City. Nah, cuman itu tadi soal pressure sih. Ya dia bisa nggak nih
megang pressure ke dia yang oke, ini kan ekspektasi fans City Tinggi. apalagi ini tim yang udah selalu juara loh. Apalagi fansnya banyak yang bocil gitu. Gue gak mau bilang itu soalnya. Heran lu udah pede banget. Terus kan yang lu gantiin ini pemenang Ballon d'Or gitu loh. Iya. Ya kan pressure-nya gede banget pasti. Jadi ya selama dia bisa ngejaga biar mentalnya nggak kena. Secara permainan sih, secara skill dia oke ya. Bagus. Oke dia. Passing itu bagus banget. Passing diagonal vertikal dia oke banget. Passing range-nya oke. Iya, passing range-nya oke. Nah, cuman itu tadi ini lebih ke pressure mental. Berarti sekarang City kan udah mulai pelan-pelan membaik ya. Oke. Nah, itu gua rasa kalau misalnya dia bisa pertahanin, terus mungkin Guardiola ya biasa, Guardiola kan kekuatan cakap-cakapnya kan. Iya. Kalau dia Manis bisa- mulutnya kalau kata orang kalau Medan. kalau dia bisa ngasih petua-petua oke ke Nico sih Iya. berbahaya sih pas itu. Bahaya bisa itu. jadi nih pemain ya Nico Bisa, Gonzalez ya. bisa. Apalagi Guardiola biasanya menelurkan pemain-pemain di posisi Nico Gonzalez. Betul tuh. sekali. Itu. Busquets dulu kan. Rodri kan Rodri juga itu kan di era Guardiola. dia Ballon d'Or kan. Kimmich juga dia kok nggak salah. Oh iya, Kimmich Kalau dia. gua nggak salah ya. Kimmich dulu Benar, right back Bang. Kan dulu bek kanan. Iya, benar Kemudian sekali. dia taruh di Benar, Bang Fuad. enam. Kimmich Betul. benar. Gue pandit Ham, gue tahu yang gitu. Kacau, Fuad, kacau, gokil. Serang Bang. netizen serang. Nah tapi bener Bang Kimmich salah satunya ya. Kapan gue salah? Ayo. Astagfirullahaladzim. Nah, tapi kalau lu gak usah Nico Gonzalez, pertanyaan gua, salah dicadangin atau enggak Bang? Cadangin. Oke, siap. Cadangin. Lu have to- lu mesti berani. Lu beli Florian Wirtz, sekarang lu bikin tim itu bukan di seputaran dia. Lu bikin tim tuh mesti ada condong salah sentris. Oke. Oke. Gitu loh. Oke. Tapi kan Ya. dia kemarin nyetak gol nih Bang. Siapa? Salah. golnya Ya, juga. Iya, golnya juga. blunder, anjir. Dia blunder ya. Lu bayangin semusim ini 10 match Iya, berapa gol salah bikin? Lu bandingin sama musim-musim dia ke belakang deh. Jauh, Gitu loh. jauh. Jadi menurut gua resiko yang harus diambil adalah cadangin salah. Lu kasih kesempatan Wirtz main dia tentu dengan pola yang bisa mengakomodasi dia. Iya. Gitu loh, bisa mengakomodir Iya, iya. ya karena dibeli mahal terus sekarang udah dibilang 0-10 segala macam, men beban mental itu. Dan gua sebagai orang yang suka nonton bola, satu sisi gue juga melihat pemain-pemain terbaik itu ngasih apa ya, ngasih kemampuan terbaiknya yang bisa kita tonton gitu lah. Kayak tadi ya fans itu berhak ya, untuk dapat tontonan yang bagus lah dari mereka-mereka yang lebih berhak yang di stadion karena mereka datang bayar mau lihat Wirtz bikin aksi-aksi ajaib magical segala macam, tapi kemudian gak dapat gitu loh. Iya, gue minggu lalu bahas itu sama Randi kan. Kayaknya si Slot dengerin podcast kita dia. Nggak, karena kan kita bahas gini gue bilang salah udah cadangin aja deh gitu. Ya. Biar Florian Wirtz ini bisa leluasa gitu. Benar. Akhirnya di Liga Champion beneran dicadangin Bang. Iya, dan lawan udah siapa 2 tuh? kali kok nggak salah. Lawan Menang siapa ya? tuh? Frankfurt ya? Frankfurt yang menang 5-1. 5-1. Itu salah dicadangin, salah super Oh sub iya, itu yang akhirnya. dia ganti bio ya? Iya. Ya, baru Dia diganti. ngambek tuh merajuk udah kayak Genji Nah, setan. terus habis itu emang aneh banget. Terus habis itu ada satu momen yang minggu lalu gue bahas sama Randi, momen dimana disitulah poin intinya adalah kita bukan benci sama Salah ya, kita kalau benci sama Salah dihujat nih. Tapi intinya adalah di situ ada momen dimana Wirtz itu open banget, tinggal Dia di nggak passing passing, doang. iya. Dan itu kalau salah passing dia itu tuh Jadi, bikin benar. mentalnya Wirtz naik Oh, iya. karena Karena mungkin akhirnya bisa lu cetak gol, gol, ya. akhirnya Wirtz dapat kepercayaan dari Muhammad Salah gitu. Ini dia gak passing, dia hajar sendiri dan gak gol gitu. Nah disitulah momen yang gue bilang, wah ini kacau sih. Tim ini berantakan banget berarti. Dari situ udah kelihatan bahwa dia tidak percaya dengan pemain mudanya. Beda sama waktu Arsenal. Oke. Declan Rice lagi yang penalti ingat kan lu? Yang akhirnya dikasih ke Gyökeres. Iya, Yang dia iya, kalau iya. kata orang ini Gyökeres yang minta Bang, katanya ada ngomong itu apa? dikasih. Ya ternyata Declan Rice merapikan dulu Rumputnya. ini Betul. penalti Rumputnya, baru dikasih iya, ke betul, Gyökeres. iya, iya. Biar Itu kan Benedict. gestur yang bagus gitu untuk orang baru yang baru datang Family ke lah tim dapat lu ya, gitu. iya. Ini jelas-jelas Florian Wirtz kosong, itu pasti gol 100%, kagak dipassing sama sekali. 95% lu gak bisa beli. Ya benar. Gua kalau itu Garnacho 80% Bang. Kurang lagi. Karena sundulan si Gakpo aja yang gawang udah kosong bisa nggak gol Bisa tuh. nggak gol. Oh, iya bener. Mau bilang Iya, berapa iya, persen iya, itu? iya, Oh, yang itu There's MU. always possibility. Yang MU ya? Lawan MU Iya, kan yang kosong MU ya? gitu. Dan Iya. kalau kemarin kasus Salah sama Wirtz ya gue ingat pada saat United lawan Chelsea yang sama dia lo ngau passing ke Gyökeres ke CSKA iya, tuh gua lihat. anjrit itu gila itu. Maksud gue yang kayak gini yang nggak boleh ada di tim sebenarnya. Sehingga dan itu tugas pelatih kan. Iya. Nah untungnya sekarang yang belum ada dapat kayak gitu Arsenal nih. Karena ya kayak tadi event
cedera minor diganti, main lu bagus, tapi belum ada yang berisik kan. Belum ada. Kayaknya Sejauh yang ini bisa belum kita ada. lihat pemain-pemain Arsenal masih respect nih sama si Arteta. Tidak Jauh, kejadian jauh, kayak jauh. Thomas Frank kemarin tuh. Oh itu menurut gila gua itu ya, gue liat si nggak pan- Jet Spence ya. Jet Spence sama si Van de Ven. Oh, yang dua langsung- orang? Dua orang men. Aduh, Maksud Van der gua. Ven ya? Dua Iya, orang. dua orang itu yang Thomas Frank sampai dia ngeliat kayak gini Iya belakang. gue Maksud liat, gua yang kayak gini kan yang tidak. Wah, gue dulu pokoknya gue kecil umur mungkin 7-8 tahun gitu di Medan. Ya. Rumah gue kan sama Kebun Bunga itu dekat ya, Stadion PSMS ya, stadion kayak kalau Jakarta Mentengnya gitu Iya, kan. Tahu gue orang Medan. Oh, di Medan. Tuh ya? kan Mana? Johor, saudara Johor. Bang. Oh di Johor. Johor bang. Johor mana? Di Asrama Karekasi. Haji. Oh di Karekasi. Karekasi. Siap-siap lu. ada Oslo Ibrahim Medan, Oh, ada iya, lu iya. juga. Siap-siap lu. Undang lagi, siap-siap. undang lagi. Udah karena Medan Aman. udah Kacau. Medan tuh udah list. Lu tuh. Medan lu aman. Ai. Ya, pokoknya Sama kalau gua selama lu Medan Ya, ada jadi datang terus lu ke sini. Mantap, Aman. mantap. Iya, iya, siap. Johor. Circle Mardel oke lah gitu ya. It's okay, Ya, oke. tapi Johor. Jadi Terus, tempat dia ini dulu waktu gue zaman SMP Iya, SMA iya, ya 92 96 setiap abis sahur nih subuh kita nongkrong ini Di mana bang? Johor Raya itulah Johor. Oh di jalan, iya jalan Iya ring itu road kan itu lah. tempat kita nongkrong itu dulu kayak kalau anak Jakarta nongkrong di parkir deh, parkir timur. Nah, itu kita Iya. habis puasa asmara subuh kita Asmara bilang. subuh, betul Nongkrong sekali. tuh mobil-mobil bagus, Iya. motor kencang ngebut. Weh Johor bos. Ada Al-Azhar ke situ bos. Al-Azhar ya. Oke balik lagi. internal. Tadi gue bilang apa? Iya, itu Kebun bunga, Kebun tadi Kebun lu bunga ya cerita. dia, kebun bunga. Terus Siapa Van der kan Ven, kamu Van der paling Ven. ke kebun bunga itu cuma sekilo rumah Iya. kami. Tiap Oh. pagi jalan, tiap nonton bola kompetisi internal. Jadi ada satu pelatih, gue nggak usah sebut namanya karena orang pada tahu. Oh. Karena kan setiap klub dulu itu kan ada kompetisi internal. Persija tuh dulu punya Menteng FC lah apa segala macam. Persib tuh Oke. ada Uni apa segala macam. Setiap klub perserikatan dulu selalu punya klub-klub amatir yang nantinya akan menyumbang main ke tim Tim tersebut utama, gitu ya. Ini main nih mal, gue lupa Sinar Medan lawan PSAD kalau nggak salah gue apa lawan Dinamo gitu gue lupa. Yang gue ingat itu lah ya, gue masih ingat tuh. Terus ada pemainnya main jelek nih, keluar men, diganti sama dia. Pelatih dia di pinggir lapangan. Itu kebun bunga itu kan kecil ya. Iya kecil. Kau tahu lah kecil, terus cuma ada 3 tribun nih, tribun terbuka kanan kiri, tribun tertutup ini di tengah, atapnya seng gitu ya. Terlihat gitu kan di bawahnya kantin. Cuma jarak mungkin 5 meter nih dari kita gitu. Kita di lantai 2 kan di tribun. Pemain tuh keluar ditampar pinggir lapangan. Ditampar bos. Ditampar. Bodoh kali kok pak. Anjing, men. Itu gua umur 8 apa 9 tahun. Lu bayangin sekarang Thomas Frank digituin. Iya itu. Thomas Frank. Sampai dia ngelirik gitu yang bikin gue sedih itu sih. Iya maksud gua Dia benar kita ini kan masalah manusia menurut gua gimana lu menaruh respect kepada orang kan. Iya. Terlepas mungkin ada perlakuan Thomas Frank yang nggak pas sama lu selama pertandingan, Iya. but as his player Iya. you don't have to do that. You cannot do that things. Itu sampai dia ngeliat ke belakang lo itu kayak meme yang cowok jalan sama cewek. Oh, terus- tahu. iya, Lu tahu gitu kan. Iya, iya. Itu malah maksud Kasihan. gua itu itu yang Arsenal nggak ada Iya, sampai saat ini. Dan alhamdulillah. menurut gua Harmonis. itu bagus. Ya. Liverpool kayak dulu bilang salah, lu harus passing ke Wirtz deh supaya kasih dia Ya, moralnya moral. boost gitu ya. Nah, Ini soal- tidak sempat kena di Ahmad Diallo sama CSKO. Kenapa? gitu. Soal Liverpool ini gue ada baca juga, mau nggak tahu sih ini pendapat siapa, tapi bilang karena Liverpool berantakan sekarang karena Diego Jota meninggal kemarin. Menurut Ini mereka ngomong kayak gitu karena lagi kalah-kalahnya. oh Kemarin pada saat lagi menang katanya Iya, ini iya, bermain iya. untuk Diego Jota. Oh Jadi sorry yang bilang itu ini Obi Mikel. oh iya, Legendnya Chelsea. iya, dia bilang ya betul. Maksud Iya, gua gue baru ingat ya. giliran menang karena Jota, kalah karena kasihan banget Jota. Iya iya sih. Iya, masa sih. Men dia Iya udah meninggal men. Menurut gue ya, maksud gue you don't have to put him gitu loh as an excuse. Iya iya iya. Iya, That's iya, not iya. a good thing. Tapi menurut memang, gua. tapi memang begitu kayak pertandingan terakhir tuh Kerkes diganti Robertson udah main lagi kan, jadi bagus lagi. Mentalitas, Iya, Bang. mentalitasnya Robertson. Jadi Van Dijk ada support moralnya gitu loh, Iya, kayak iya. dia kan antara Konate kan dan dia lihat ada wah di Bradley, ini Kerkes kayak. Oh iya bener tadi yang lu bilang lah. Iya. Lu ngelihat sama partner Bener. lu. Iya. Kalau lo main bola pasti begitu loh, Mas. Iya begitu ada Robertson kan, dari temen gue juara nih gitu kan secara gak langsung. Aman, iya bola. kan, Adi Robertson main langsung 2-0 kan. Iya betul. Aman bola nggak lewat nih, gitu kan bisa. Iya, gitu. Itu kan makanya. secara psikis alam bawah sadar lu sehingga
kemampuan lu bisa lebih maksimal pada saat Iya. keluar Ya, gitu. sementara menurut tren gua. lagi ketawa-ketawa di Madrid kan kayaknya. Kan ada foto tuh yang Mbappe terima apa tuh Golden Boot ya? Ya. Ya atau enggak piala apa tuh lupa gue. Habis itu TAA kan senyum gitu kayak senyum kiri depan. kayak senyum ngenyek ya. Iya kayak bahagia kan Liverpool lagi Senyumnya, kalah. iya. Dia lagi nemenin Mbappe doang tim Madrid iya, semuanya. iya, iya. Itu nyengir banget di depan kayak Ngenyek, iya ngenyek. Trent Alexander kan. Nah itu dia maksudnya kan lagi seneng kan. Ini Iya. intinya Liverpool lagi berantakan aja emang Iya. berantakan Iya. seberantakan. Ekitike-nya belum yang kita bahas itu Bang, Ekitike Wirtz sebutan bola. Bukan Iya. Ekitike sama Ishak. Ishak, iya. Iya, maksudnya Ekitike kan yang sama Wirtz rebut-rebutan, terus Chiesa yang ngambil bola, Chiesa yang passing, aneh banget Liverpool. Lucu sih. Iya, tapi memang Lucu kita sih sekarang. intinya adalah kalau ini kita harus ada fans Liverpool ya. Nanti semoga minggu depan kalau pas sadaran siapa sih fans Liverpool teman kita Bang? Enggak. Bukan teman bos. Kan Iya. Kemal tanya teman Iya, kan. kalau enggak beda Temen circle. kan? Iya. Oh, beda Kan circle. Kemal nanya Enggak. temen. Iya. Temen gak ada. Kalau lu Medan jadi temen dah aman. aman. Lu Medan lu aman. aja lu Kalau aman. gua. Kenapa? Nanti Arsenal, Mam, Arsenal. Lu Siap, Medan. siap. Kalau Medan Aja. gua aman am. Tenang Sama, aja. Johor, Iya, sama. Johor. Siapa? Asram Haji. Serah aja Iya, ya. Selain Febri ya Liverpool siapa Bang ya? Selain Febri ya. Nanti kita coba undang deh karena kadang-kadang kita komen kayak gini, adain dong fans Liverpool. Ini kan Iya, Arsenal, ini MU, betul. ini Iya. Milan. Nah, sebelumnya Ngomongin- belum ada undang fans Liverpool sebelumnya. ada Bang Valen. Ada Oh. gua, CS gua Jalu. Cuma Kang Oh, mau dia? gua nggak tahu dia masih mau ngomongin bola apa enggak. Komisaris men, oh udah iya. susah. Basket sekarang basket Gua aja ya. kalau WhatsApp 3 hari baru dibalas gitu. Iya, soalnya Komisaris udah jabatannya si, mahal waktu itu dan Bang mahal. Valen, tapi Oh, Bang Bang Valen Valen, tuh ya. belum mulai pertandingan belum mulai. Oh ada satu lagi gue beri Darius. Kita coba gue tanya ya. Oh, tanya ya. Dia Liverpool ya? Ya dari. Coba ya, karena biar Ntar- adil nih. Bener gak ada berantakan nih gitu. Iya, Ya perspektif kan? fansnya gimana ya Iya ngeliatnya kan ya. Arsenal datang nih Ntar udah aja lu sama gitu. Darius ntar coba gue tanya Ya deh. coba buat minggu-minggu depan bangkit. Oke, Gue penasaran oke. sama Liverpool. Dan itu apa? Biasanya kalau fans-fans kayak kita nih kan kita Iya. bukan kita nggak tahu nih jokes-jokes internalnya mereka Bener. kan. Ya kayak Atau- tadi kan, Iya. as a outsider terus nggak ngerti timnya, kita nggak tahu kalau ternyata Arteta sedang melakukan hal Iya, yang iya. minor knock atau minor injury, ya udah lu pinggir Udah, gitu. iya. Itu kan kita nggak Cabut. tahu Iya, gitu loh. kita butuh nih dari Liverpool. Jadi Iya. buat teman-teman semoga Bang Darius minggu depan bisa datang. Darius ya. atau Jalu coba ntar gue Iya, tanya deh. ditanya. Nah, ini biasanya sebelum udahan nih Am, kita tuh Oh. ada MVP-nya. Sepertinya Oke. Bang Fu ada punchline hari ini. Jadi Nggak ada. Capek banget gua. Oh, ya, Apa nanti itu? pasnya di gua deh, pasnya di gua. Dari lu dulu ya. Biasanya kita tuh ada MVP musim kemarin, minggu lalu apa? Gitu. Oh, oke. MVP pemain satu doang dari Oke. Premier League. Lu siapa? Atau enggak harus Premier League. Semua deh. liga Misalkan- deh yang lu tonton, mungkin Misalkan lu lu rasa mau ya. Lamine Yamal, misalkan lu bilang MVP gua Iya. Lamine Yamal karena baru putus sama pacarnya ya gak apa-apa juga gitu ya. Gila berita Lamine Yamal putus ya. Itu gila, Bro. Iya. Iya, iya. Nah tapi Musim sebelum lah. udahan tak tipis aja sebelum kita MVP. Kan Oke. gua minggu lalu bahas Lamine Yamal. Ya. Menurut lu Lamine Yamal ini layak di-kick sama Barcelona atau enggak? Versi lu Ham. Menurut gua layak. Ya, oke. Menurut gua layak. Silakan. Apa ini di umur dia yang masih berapa 18 ya? Ya. 18 tahun baru ulang tahun kan dia. Ya. 18 tahun tapi Bikin masalah juga tuh pesta ulang tahunnya Ih, kan. bro, Iya. kacau banget itu bang. Gila yang oke. dia undang siapa ya kita Iya, tahu semua iya, lah ya iya, mantan iya. pacarnya siapa. Iya. Dan yang gua kurang suka itu adalah gestur-gestur dia itu loh, gestur di sosmed dan gestur Oke. di dalam lapangan gitu. Menurut gua tuh untuk pemain yang oke lu udah menang Euro, tapi itu nggak bikin lu jadi pemain terbaik dunia gitu loh. Gini, kalau masalah menang Euro, Theodoros Jagorakis juga menang Euro, Bos. Iya. Angelos Karistes juga Angelos menang, Bos. Karistes, iya, Angelos iya. Basinas juga menang Iya, Euro, Bos. iya. Apa yang lu mau pamerin kok cuma Euro? Nggak bisa berarti itu, Am. Dan apa ya? Dan kenapa gue bilang ini kayaknya pemain ini nggak lama sih menurut gue. Dan oke. karena gaya-gaya pemain yang seperti ini, yang Iya. agak congkak, yang suka pamer segala macam tuh nggak lama juga di bola. Semesta tidak merestui yang begitu. Contohnya kayak ya Balotelli kita tahu ya Balotelli, terus juga Gak ada di La Masia juga siapa minggu lalu ya gue lupa namanya siapa disebutin tuh. Jadi ada satu pemain La Masia attitude-nya jelek juga kayak ini si kulit hitam main di Guinea sekarang bang. Oh itu Nico Moriba, Spanyol. Ilex Moriba ya ya. Ilex gua dengar. Moriba. Ilex Moriba ya. Sama ya, ya. tuh kelakuannya kayak gitu juga Oh. tuh. Pindah Guinea kan sekarang kan. Iya, Tadinya iya. Spanyol Kemarin 17. lawan Indonesia atau enggak yang Iya. kalah di Nah itu kan sama tuh Moriba sama tuh. Oh, tapi Moriba mungkin nggak seviral Lamine Yamal ini ya. Yamal. sama Tapi kesempatannya attitude. tidak seperti Yamal. Iya. Yamal kan sempat dapat kesempatan sehingga dan Iya. pada saat dia bisa show up, akhirnya orang, woi dia bagus nih, tapi emang Mungkin out agak kasar, terlalu kasar. Iya. Tapi menurut gue sih, tapi ya at least coba nih selama musim ini ya, the rest of the season, kalau dia ngulang lagi nih yang dia apa, Iya. dia posting story lah, dia terus juga di lapangan agak ngenyek-ngenyek. Menurut Iya. gue sih
ya ini udah Ya, kelar sih bahkan ini pemain. si siapa Carvajal kalau nggak salah nggak mau main lagi di timnas kan? Iya, Lagi benar-benar. ada dia. Itu kan Karena jadi dia, memecah Damian. belah timnas lu kan gitu. Iya, iya, Virus itu udah benar. itu hama. Ya, jadi itu ya buat Lamine Yamal. Kalau Bang Fu tenang Bang, kita masih bisa ngobrol Lamine Yamal masih panjang. Ya kemarin sama Randy kan, soalnya gue penasaran iya, ini iya, loh. iya, Tapi iya, kalau iya. Ilham kan jarang-jarang, ini Iya, lagi gua- bisa. gua- Itu dapat ilham soal Lamine Yamal. Nah, sekarang MVP Premier League loh. Premier League minggu ini, week ini Iya. gue ke Haaland sih. Gila nih pemain, iya, tadi pemain gua juga. akhirnya Iya. muncul lagi di tengah-tengah. Gue bisa bilang Iya. secara tim mungkin City belum nyetel, tapi Haaland selalu di sana. Selalu di sana Bisa ya. aja. Tetap bisa aja. Lu lihat gol-gol yang apa sundulan Cherky, Iya. Iya. itu kan Haaland banget. Iya. Itu Haaland banget. Jadi satu pemain yang menurut gue step up banget di pekan kemarin Premier League ya si Erling Haaland Bahkan ini. bisa Erling dibilang Haaland. dia ngegendong City musim ini loh so far. Betul. Dia bikin Nah, ada yang lucu gue liat kemarin Bang Fuad. Jadi top skor City Erling Haaland. Iya, Terus yang 13 keduanya on goal. dua gol apa 3 gol. Iya. Apa on goal habis itu Cherky 1 gol Iya, apa. Makanya satu. gue bilang makanya dia ngegendong City musim ini Benar, so far benar, gitu loh. benar. Iya, Itu iya. udah terlalu jomplang. Dan kalian gitu. tuh dia jarang banget cedera itu. Nah itu dia. Benar. Iya, Itu Pak. berkah itu mutan dia. ya mutan. Mutan Bener gitu. real mutan gitu. Iya ya. itu keren sih. Erling Haaland berarti kalau lu ya. Iya. Kalau lu siapa Bang Fu? MVP gua week ini Gomez 2 gol tuh. Gomez. Brighton. Oh Brighton. Enggak. Kalau gue justru MVP gue tuh Elliot Anderson musim ini. Nottingham ya. Ya, Bagus dan- kemarin main bagus Bang. Banget. Gue jangan salah. Gue bilang gue dari awal tahun nih gue nge-tweet gue bilang gue Iya, akan senang lihat Q-nya sama Mbomo di MU. Iya. Kalau ini dapat lu mau taruh striker batang kayu jadi. Itu Iya. gue Februari Maret gue tweet Oke. kejadian kan. Terus dan itu gue sempat bilang bahwa satu gelandang yang gue suka itu musim lalu nih ya gue udah tulis Adam Wharton. Gue suka Oh, banget Adam dia. Wharton, iya. Bagus. Bagus. Modelnya stylish kayak Carrick cuma lebih kecil aja badannya. Ya. Jadi kan yang sekarang lagi yang awal musim ini sempat di up itu antara Wharton, Baleba atau kemudian Anderson Ya, kan gitu. ya. Walaupun sempat nawar Baleba segala macam tapi gue lebih senang Wharton. Anderson tuh tadinya di nomor 3. Tapi ngelihat dia main semalam gitu ya, gue bilang mentalitas gini dibutuhin sama MU. Ini benar Roy Keane. Gila dia bandel, kasar, keras, gak peduli gitu ya. Tapi lu punya ball control yang cukup bagus. Gol pertamanya si Forest itu bola dari dia yang dia pindahin bola ke kanan, main di situ terus baru di crossing gitu. Itu gol gitu. Jadi maksud gua mentalitas kayak gini yang lu butuhin. Tadinya kan berharap ada di sosok United sempat nyari di sosok Schneiderlin gak ketemu. yes. Kemudian siapa lagi gitu gue lupa sampai Casemiro. Lu butuh gelandang-gelandang tengah kayak gitu. Sehingga partner lu di situ kalau lu tetap main pakai 3-4-2-1 atau 3-4-3, Bruno akan lebih tenang. Plus depannya ini akan lebih nyaman dan untuk transisi dia cukup cepat ngalirin bola. Ini yang kemarin United kepengen beli di Baleba karena Baleba tuh dan gua rasa kenapa akhirnya United juga tidak ngotot ngejar dia selain harganya mahal. Karena untuk gelandang seperti Baleba, salah satu atribut yang dia punya adalah ball carrying. Ball progresi sangat bagus. Lu udah punya Kunya, lu gak perlu lagi kayak gitu. Lu punya Kunya yang bisa ball progresi sambil dribble apa segala macam bagus. Untuk yang pindahin pinpoint passing yang lu punya Bruno, you don't need another player yang kayak gitu menurut gua. Kayak Curtis Jones mah gak masuk tuh MU. Tapi dengan adanya Anderson, Iya, sulit tuh. dengan adanya Anderson, siapapun gelandang nanti akan lu taruh sebagai 2 di tengah. Iya. Partnernya dia. Jadi kalau Bruno masih bertahan semusim oke, atau kalau emang lu punya rezeki lu beli Wharton, atau kalau mungkin lu akan jadiin Maino sebagai proyek jangka panjang lu, udah oke. Gua Elliot Anderson. Elliot Suka Anderson banget ya. gua ngeliat dia main. Kalau gue justru ada 2 kalau 2. Nanti buat ending 1. Tapi gue Cherky-nya kalau gue MVP. Dua-dua assist dia tuh Iya, kemarin. dua-dua Dua assist dia, assist dia. Maksudnya dia kan abis dari cedera juga kan. Dia udah berapa match sih? Baru ini apa kemarin ya? Kemarin udah sempat. Enggak, Kemarin maksudnya sempat, tapi Minggu 2 lalu dia main. Enggak, minggu lalu udah main kan. Assist 2 Asisnya baru ini. baru Tapi ini sebenarnya kan. dia udah pernah bikin assist juga seingat gua musim Iya, ini. cuman yang 2 gol itu Langsung. walaupun sebenarnya asisnya ya 1 tandukan gitu-gitu, tapi gua merasa Cherky ini salah satu missing piece-nya City juga. Jadi kan lu enak udah punya Nico Gonzalez, terus alirin bola ke Cherky tinggal ke Haaland, itu tuh kayak segitiga yang bagus gitu. Makanya gua Cherky kalau gua entah kenapa bagus, maksudnya ya oke lah untuk City. Nah, yang terakhir jelas MVP saya minggu lalu adalah Pak Budi Arya. Hidup Projo, negeri dan rakyat gitu deh, Pak.